Di sini saya akan memulai dari bab 3, Bu. Ada rencana kerja. Untuk rencana kerja di sini ada identifikasi isu. Untuk diambil ada 3 isu. Yang pertama itu kurangnya pemahaman pasien atau keluarga pasien tentang pentingnya perawatan luka di rumah pasca operasi setelah pasien dinyatakan pulang. Yang kedua, kurang optimalnya pasien post-op tentang pentingnya bed rest total setelah dilaksanakan anestesi regional. Yang ketiga, minimalis kebiasaan salam senyum sapa oleh petugas pada saat tindakan keperawatan. Di sini yang akan saya angkat untuk dijadikan gagasan yaitu tentang kurangnya pemahaman pasien atau keluarga pasien tentang pentingnya perawatan luka di rumah sakit pasca operasi setelah pasien dinyatakan pulang. Untuk rencana tindakannya, untuk yang pertama itu saya melakukan konsultasi diskusi terhadap mentor untuk menentukan gagasan isu-isu yang diambil. Untuk outputnya yang diambil untuk isunya yaitu tadi tentang kurang pahamnya pasien atau keluarga pasien tentang perawatan luka di rumah sakit. Di sini ada nilai-nilai dari berakhlaknya yaitu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, ada kompeten, harmonis, dan yang lainnya. Untuk kontribusi visi dari organisasi untuk Kabupaten Pekalongan itu ada mengacu pada misi nomor 4. Untuk yang kedua yaitu melakukan tindakan perawatan luka pada pasien post-op. Di sini untuk apa yang di output atau hasil yang diambil itu pasien memahami bagaimana kondisi luka pasien. Yang kedua, pasien atau keluarga mengerti jika perawatan luka itu harus dilakukan dengan petugas kesehatan. Untuk yang termasuk dari berakhlak ada berorientasi, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk kegiatan nomor 3 yaitu membuat lembar format edukasi. Yang output atau hasil yang sudah didapat yaitu merancang atau menyusun format edukasi. Mentor menyetujui hasil format yang diajukan. Terus untuk visinya mengacu pada misi Kabupaten Pekalongan nomor 4. Untuk berakhlaknya ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang lainnya. Yang keempat, melakukan edukasi untuk dilakukan perawatan luka di rumah pada pasien post operasi setelah dinyatakan pulang. Untuk output atau hasilnya diharapkan pasien atau keluarga pasien memahami tentang edukasi yang dijelaskan. Yang kedua, pasien atau keluarga pasien mengerti bahwa perawatan luka di rumah sangat penting. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan orientasi, yaitu pertama tadi melakukan konsultasi untuk menentukan identifikasi. Untuk kegiatannya tadi melakukan kontrak waktu dengan mentor, membuat format konsultasi dan foto kegiatan. Output hasilnya mentor menyetujui isu yang diangkat dari gagasan isu yang akan diajukan. Yang kedua yaitu melakukan tindakan keperawatan. Tadi sudah yang pertama kontak waktu pada pasien, kedua mempersiapkan alat, dan ketiga melakukan pembersihan luka. Terus tindakan perawatan luka dilakukan dengan baik sesuai dengan SOP dan pasien merasa nyaman setelah dilakukan pembersihan luka terlaksana. Yang ketiga pembuatan lembar edukasi, menyusun format edukasi. Terus hasilnya format atau lembaran edukasi untuk pasien pula sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh ruang mawar. Untuk bukti dukungnya ada lembar edukasi. Terus yang terakhir adalah melakukan edukasi untuk dilakukan perawatan luka di rumah pasien operasi setelah dinyatakan pulang. Untuk tindakannya yang dilakukan persiapannya memastikan jika pasien sudah diizinkan pulang, membuat edukasi sesuai dengan arahan dokter, melakukan edukasi pada pasien atau keluarga pasien. Baik pasien atau keluarga memahami edukasi yang telah dijelaskan dan mengerti kapan atau waktu yang ditentukan untuk pembersihan luka. Hambatan yang didapat dari penulis ini penggunaan bahasa setiap pasien dan keluarga pasien berbeda-beda.
ada yang paham bahasa Jawa, ada pula yang tidak paham, harus berbahasa Indonesia. Selebihnya tidak ada hambatan untuk membuat di lapangan untuk membuat. Terus untuk selanjutnya kesimpulan, edukasi sangat diperlukan untuk setiap pasien, baik pasien post operasi atau pasien dengan diagnosa lain, baik dalam perawatan atau setelah pasien diizinkan pulang. Dengan adanya edukasi dari petugas kesehatan membuat pasien lebih mudah dalam menjalani perawatan, terutama pasien post operasi yang sudah diizinkan pulang dan diharuskan untuk melakukan perawatan di rumah. Dengan adanya edukasi terhadap pasien post operasi yang diharuskan melakukan perawatan luka, baik setiap hari, 2 hari sekali atau sesuai dengan artis dokter, maka akan mempermudah atau mempercepat penyembuhan pasien. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.